Assalamualaikum teman aslam, jumpa lagi bersama saya Adim dan masih tetap membahas seputar gangguan asam lambung gut anxiety psikomatis. Gimana teman-teman kabarnya? Semoga kabar kalian dengan keadaan yang semakin membaik terlepas dari lingkaran gangguan asam lambung gut anxiety psikomatis. Seperti biasa ya teman-teman, di season kali ini saya akan menjawab pertanyaan teman-teman yang ada di kolom komentar. Seperti apa pertanyaan dan gimana pembahasannya? Simak videonya sampai selesai. Jangan skip agar kalian mengerti, agar kalian paham. Kalau misalkan kalian mengerti, kalian paham, insya Allah teman-teman ya, kalian akan bisa lebih mudah menangani setiap sensasi dari gangguan asam lambung gut anxiety psikomatis. Karena untuk gangguan asam lambung gut anxiety psikomatis ini butuh pemahaman teman-teman ya, butuh pengertian. Kalau misalkan kalian mengerti, kalian paham dengan sensasi-sensasi yang sedang kalian rasakan saat ini, insya Allah teman-teman ya, kalian bisa menanganinya semuanya lebih mudah gitu teman-teman ya. Dan buat teman-teman yang mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung gut anxiety psikomatis, alangkah lebih baik kalian itu silahkan simak dulu video-video saya yang terdahulu teman-teman ya, agar lebih paham, lebih mengerti. Kalian sesuaikan saja videonya dengan kondisi ataupun sensasi yang sedang kalian rasakan saat ini teman-teman ya. Kalau misalkan kalian sudah disimak, kalau misalkan kalian sudah dipahami, lalu diterapkan ya teman-teman ya, metode-metode yang sudah saya bahas di video-video saya diterapkan ke diri kalian sehari-hari, agar kalian bisa lebih cepat membaiknya terlepas dari lingkaran gangguan asam lambung gut anxiety psikomatis. Karena untuk gangguan asam lambung gut anxiety psikomatis itu sensasinya banyak teman-teman ya. Dari ujung kaki sampai ujung rambut ada aja sensasinya gitu teman-teman ya. Nah, kalau misalkan kalian mengerti, kalian paham ya, kalian ya minimal bisa mengurangi rasa cemas kalian, rasa takut kalian terhadap sensasi-sensasi yang sedang kalian rasakan saat ini gitu teman-teman ya. Oke teman-teman ya, kembali lagi ke pembahasannya. Kita jawab pertanyaan teman-teman yang ada di kolom komentar. Yang mudah-mudahan saja pertanyaannya ini dan pembahasannya ini bisa mewakili. Assalamualaikum Bang Adim, saya sudah berani ke kondangan. Waduh, bagus nih teman-teman ya. Berarti sudah nyalinya sudah ataupun keberaniannya sudah tumbuh gitu teman-teman ya. Bagus ya kalau misalkan sudah berani ke tempat rame, tempat kondangan gitu teman-teman ya. Cuman Bang, saya kalau dengar suara sound ya, dengar suara sound musik gitu yang gede gitu. Terus apa ini, dadanya sakit Bang. Itu mah wajar ya teman-teman ya. Kalau misalkan teman-teman itu mengalami kalau misalkan teman-teman itu ke tempat ramai, ke tempat kondangan, terus ada musik gitu teman-teman ya, ada hiburan, terus suaranya gede kencang gitu teman-teman, itu wajar ya. Bukan hanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam gut anxiety psikomatis saja yang mengalami sensasi seperti itu teman-teman ya. Orang yang normal, orang yang tidak terkena gut anxiety juga sama teman-temannya. Kalau misalkan dengar suara musik bassnya gede kencang gitu teman-teman, apalagi sound horeg gitu teman-temannya, nah itu bisa berdebar ke dadanya gitu teman-teman. Itu menurut saya wajar karena semua orang juga mengalaminya gitu teman-teman. Terus kenapa kita itu sekarang menjadi agak risih gitu teman-teman ya, agak berat gitu rasanya gitu teman-teman, getarnya gitu, terus menjadi jantung itu menjadi berdebar gitu teman-teman ya. Nah itu karena sensitif tubuh kita itu masih tinggi gitu teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kita sensitif tubuhnya masih tinggi, terus juga pikirannya belum bisa terkendali gitu teman-teman, nah itu jadi kita berpikir kemana-mana. Jadi anggap saja hal yang wajar gitu ya, karena semua itu memang sebenarnya wajar. Jadi jangan terlalu dipikirkan berlebihan. Memang nggak nyaman teman-temannya, bukan hanya untuk orang yang terkena gangguan asam aja, orang lain juga kalau merasakan suara kencang gitu teman-temannya, itu dadanya nggak nyaman ya, berdebar gitu teman-teman. Terus kayak bergetar gitu ya di dada, itu juga sama teman-teman, saya juga sama dan orang lain juga merasakan yang sama ya. Jadi teman saya juga kemarin, saya waktu ke tempat hajatan, terus ada hiburannya dan soundnya gede, dan teman saya juga ngerasain yang sama gitu teman-teman. Jadi saya ambil kesimpulannya dari sana, semua itu ternyata normal, orang lain juga mengalaminya gitu teman-teman. Jadi jangan selalu dipikirkan berlebih, jangan terlalu didramatisir gitu teman-teman ya. Oke lanjut ya Bang, saya mau nanya, kok saya bingung. Nah, bingung kenapa nih? Sensasi yang saya rasa nggak hilang-hilang, sering pusing, badan lemes, berat badan juga nggak naik. Oke,
Kita jawab dari sensasi yang enggak hilang-hilang. Kalau misalkan sensasinya sering pusing, badan lemes, enggak hilang-hilang, kalian itu harus di flashback dulu. Apakah kalian selama ini menjalankan metode 3P-nya itu dengan konsisten? Nah, ini kan tanda tanya teman-teman ya. Kalau misalkan kalian itu menjalankan metodenya tidak konsisten, dari menjaga pola makannya, menjaga pola hidupnya, menjaga pola pikirnya, sering hiburannya, itu minumnya, terus makannya gimana. Kalau misalkan makannya kurang terpenuhi, minumnya kurang terpenuhi, terus istirahat malamnya kurang terpenuhi, terus olahraganya kurang terpenuhi, berjemurnya kurang terpenuhi gitu teman-teman ya. Terus juga refreshingnya ataupun mengalihkan pemikiran negatifnya juga tidak terpenuhi, ya kalian akan terus mengalami yang namanya sensasi-sensasi gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis teman-temannya, termasuk sensasi pusing dan sakit kepala gitu teman-temannya. Jadi kalian pahami dulu ya, kalian konsisten nggak nih menjaga metode 3P-nya. Kalau misalkan kalian konsisten, nggak mungkin teman-teman, menurut saya kalau kalian konsisten nggak mungkin menurut saya sensasinya yang seperti sakit kepala, terus juga apa ini, pusing, badan lemes, itu nggak mungkin nggak hilang-hilang teman-teman ya. Ya memang lama teman-teman ya, memang saya saya nggak bisa pungkiri sebenarnya memang penyembuhannya lama, sensasi hilangnya itu lama, tetapi yang lama ini memang tergantung siapa orangnya teman-temannya. Kalau misalkan orang si A misalkan lebih konsisten dibandingkan si B, si A bisa cepat sembuhnya teman-temannya dibandingkan si B gitu. Jadi tergantung siapa orangnya. Saya akan sampai 2 tahunan gitu teman-temannya, belum tentu teman asam yang lain juga sampai 2 tahun. Mungkin ada yang 1 tahun, mungkin ada yang 8 bulan, mungkin ada yang 7 bulan, mungkin ada juga yang 3 bulan gitu teman-temannya. Semua tergantung ke diri masing-masing, siapa yang lebih konsisten, siapa yang lebih semangat menjalankan metode 3P-nya, dialah yang akan lebih cepat sembuhnya gitu teman-teman ya. Jadi pahami saja ke sana ya. Kalau misalkan kalian, oh iya Bang Hadim, saya itu sering kurang konsisten dan jarang sekali berjemur, jarang makan gitu teman-teman, makannya glojoh gitu teman-teman ya. Jadi apa aja dimakan ataupun kurang ya, makannya kurang yang bervitamin, yang bergizinya gitu, yang bernutrisinya kurang, ya mungkin saja itu juga bisa memperlambat kesembuhannya gitu teman-teman ya. Ataupun mungkin dari olahraganya, dari hiburannya kurang, ya itu juga termasuk bisa memperhambat pemulihannya gitu teman-teman ya. Jadi jangan khawatir, walaupun kalian itu nggak konsisten dengan metode 3P-nya, ya kalian akan tetap sembuh teman-teman ya. Cuman itu perbedaannya, mungkin kalian lebih lama gitu teman-teman ya, dibandingkan orang yang konsisten dengan menjalankan metode 3P-nya. Semuanya akan baik-baik saja teman-temannya, walaupun kalian tidak konsisten menerapkan metode 3P-nya, kalian itu akan sembuh gitu teman-teman ya. Kenapa saya bisa mengatakan itu? Karena memang untuk gangguan asam lambung itu gangguan rumahan teman-teman ya. Itu kalau asam lambung itu ditangani menjaga pola makan saja teman-teman ya, terus juga dibantu dengan obat dari dokter, itu 1 bulan udah paling lama, paling sembuh teman-teman ya. Cuman yang membuat lama itu dari psikisnya, dari mentalnya, dari perasaannya gitu teman-temannya. Itu yang mempengaruhi asam lambung yang nggak stabil gitu teman-temannya. Dari pola pikir juga sangat mempengaruhi gitu teman-temannya. Oke lanjut ya. Jadi jangan khawatir ya teman-teman, walaupun kalian itu lama ya sensasi yang seperti kelayangan ya, terus badan lemes lama sembuhnya ya nggak hilang-hilang, jangan khawatir, kalian itu nanti akan hilang dengan sendirinya. Kalian konsisten saja teman-temannya ya. Walaupun misalkan saya Bang nggak bisa konsisten, ya sudah teman-temannya, kalian enjoy aja, jangan terlalu dipikirkan, jangan terlalu didramatisir gitu teman-temannya. Terus berat badan juga nggak naik-naik, ya itu teman-teman ya. Kalau misalkan berat badan itu dipengaruhi dari pola makan, terus juga dari pola pikir gitu teman-teman. Kalau misalkan kalian itu makannya masih banyak yang dipantang teman-teman ya, belum tercukupi lah kebutuhan untuk tubuh kalian, ya wajar teman-teman ya. Kalian berat badannya nggak naik-naik, ya wajar, karena masih banyak yang dipantang gitu teman-teman. Terus juga Bang, saya tuh misalkan makannya nih sudah bisa banyak ya, sudah terpenuhi lah, tercukupi. Gimana dengan stresnya? Kalau misalkan kalian masih berpikir tentang sensasi, penyakit, penderitaan, tentang diri yang selama ini menderita gitu teman-teman ya, takutnya penyakit berbahaya, takutnya bisa menyebabkan kematian,
Kalau misalkan terus kalian berpikir seperti itu, berkepanjangan ya teman-temannya, setiap hari, bahkan setiap jam, nah itu kalian menjadi stres tersendiri. Kalau misalkan kalian stres, ya sudah pasti teman-temannya, stres itu bisa menguras energi kalian dengan cepat. Orang yang banyak pikiran teman-temannya, itu berat badannya nggak akan naik, bahkan cenderung turun. Jadi pahami saja ke sana. Terus gimana cara penanganannya Bang Dim? Ya sudah, jangan terlalu dipikirkan teman-temannya tentang berat badan, tentang sensasi, tentang penyakit. Kalian enjoy aja, buang aja pikiran-pikiran negatif kalian dengan mengalihkan pemikiran negatif kalian dengan sering hiburan, sering jalan-jalan, melakukan aktivitas kegiatan yang menyenangkan. Walaupun saya tidak bisa pungkiri di awal-awal itu melakukan aktivitas ataupun kegiatan ataupun hiburan itu tidak ada kebahagiaan, tidak ada keceriaan. Karena apa? Karena otak kita, pikiran kita itu sudah terlatih dengan pemikiran-pemikiran negatif, teman-temannya. Jadi sudah tertanam di pikiran kita. Oh, ini sensasi nih bisa menyebabkan kematian. Jangan-jangan ini penyakit yang berbahaya. Nah, itu sudah ditanamkan di dalam otak kita, teman-temannya. Sudah terlatih dari awal kita terkena gangguan aslam sampai detik ini, itu sudah terlatih. Pemikiran kalian itu sudah berpikir ke hal-hal negatif. Maka dari itu, kalian pemikiran negatifnya harus dikikis kembali, harus dilatih kembali. Teman-teman, mental kalian harus dikembalikan gitu. Pemikiran-pemikiran yang membuat kalian senang, membuat kalian bahagia itu harus dilahirkan kembali, harus ditanamkan lagi di dalam otak ataupun di pikiran kita. Caranya gimana? Melakukan aktivitasnya, melakukan kegiatannya, melakukan apapun yang membuat kalian senang, itu lakukan gitu. Teman-teman, nanti terkikis tuh pemikiran negatif sedikit demi sedikit dengan kegiatan ataupun aktivitas yang membuat kalian senang, yang membuat kalian bahagia gitu. Nanti terkikis di dalam otak, di pikiran kalian itu terkikis lagi dan tergantikan oleh pemikiran-pemikiran yang positif gitu, teman-teman ya. Jadi kalau misalkan selama ini kalian menganggap gangguan asam lambung GERD anxiety psoriasis berbahaya, hilangkan pemikiran seperti itu, karena memang tidak akan berbahaya gitu, teman-teman. Kalau misalkan gangguan asam GERD anxiety berbahaya, teman-teman ya, coba kalian flashback, kalian sudah berapa lama terkena gangguan asam GERD anxiety? Ada yang 7 bulan, ada yang 1 tahun, ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun, bahkan ada yang 5 tahun, teman-teman ya. Mereka itu masih baik-baik saja, teman-teman. Kalau misalkan menyebabkan berat, harusnya dari dulu gitu, teman-teman. Dan saya juga pribadi, teman-teman ya, itu ya kalau misalkan nggak bisa sembuh ataupun gangguan ini berbahaya, ya toh sampai detik ini alhamdulillah saya itu masih bisa menghirup udara segar gitu, teman-teman. Flashback aja ke sana, teman-teman ya. Oh iya ya, ternyata saya sampai detik ini itu saya masih baik-baik saja. Coba tanamkan ke sana, teman-teman. Kalau gangguan ini berbahaya, mungkin dari dulu kalian itu sudah nggak ada gitu, teman-teman ya. Jadi coba flashback sana dan kalian pahami saja ke sana gitu, teman-teman ya. Aduh, waktunya cepat banget, udah mau maghrib aja, teman-teman ya. Mungkin beberapa pertanyaan lagi, satu pertanyaan lagi mungkin ya. Untuk berat badan nih ya, teman-teman ya. Kalian cuek aja dengan berat badan kalian yang belum naik, teman-teman. Jangan terlalu dipusingkan, jangan terlalu dipikirkan. Kalau misalkan kalian berat badannya selalu dipikirkan, kalian misalkan selalu menimbang, terus dipikirkan, waduh berat badan ini masih gini-gini aja, bahkan ataupun turun gitu, teman-teman. Nah, kalau misalkan kalian terus dipikirkan, aduh kenapa nih berat badan saya nggak naik-naik, kenapa nih berat badan saya malah turun, aduh kenapa nih walaupun saya sudah makan kok berat badan nggak naik-naik. Nah, itu menjadi stres tersendiri, teman-teman ya. Kalau misalkan stres, itu berat badan kalian nggak akan pernah naik, teman-teman ya. Saran saya, belajar cuek saja, belajar masa bodoh aja tentang berat badan gak naik, tentang apapun, tentang sensasi, tentang omongan orang yang mengatakan kalian itu kurus, yang mengatakan bahwa gangguan asam lambung berbahaya, bahwa kalian itu akan belajar cuek dan masa bodoh aja. Mereka itu nggak tahu apa-apa tentang diri kalian gitu, teman-teman ya. Belajar masa bodoh aja, cuekin aja, teman-teman ya. Yang terpenting hati dan pikiran kalian itu bahagia, lakukan saja gitu, teman-teman ya. Lakukan kebahagiaan masa bodoh dengan orang lain, masa bodoh dengan kata-kata yang menjatuhkan kalian, yang membuat kalian itu down, masa bodoh dengan kata-kata toksik pokoknya, teman-teman ya. Oke, ini udah mau maghrib, teman-teman ya. Jadi pembahasannya seperti itu saja. Sebenarnya pertanyaannya masih banyak, teman-teman ya. Cuman waktunya nggak sempet. Ini udah mau maghrib aja. Saya belum mandi, teman-teman ya. Saya baru pulang kerja dan saya lihat komentar itu banyak sekali, teman-teman yang komentar dan bertanya.
dan saya nggak bisa jawab di kolom komentar karena saya itu kerja teman-temannya. Maka dari itu saya buatkan videonya, dan buat teman-teman silahkan simak saja video-video saya, daripada kalian itu terus-terusan bertanya di komentar dan saya nggak respon, itu nanti kaliannya kepikiran gitu teman-teman ya. Jadi kalian silahkan saja simak saja video-video saya supaya kaliannya mengerti, supaya kaliannya paham tentang sensasi-sensasi gangguan asam lambung GERD anxiety psoriasis. Oke teman-teman ya, saya akhiri videonya. Sebelum saya akhiri, saya doakan buat teman-teman yang belum membaik dari gangguan asam lambung GERD anxiety psoriasis, semoga kalian itu cepat membaik teman-teman ya, cepat kembali lagi keadaan kalian yang dulu, entah itu emosinya, kebahagiaannya, keceriaannya, canda tawanya, pokoknya hari-hari kalian yang berwarna itu semoga cepat kembali lagi. Dan jangan lupa teman-teman ya, doakan juga saya agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar tetap bisa menemani kalian yang belum membaik dari gangguan asam lambung GERD anxiety psoriasis. Oke teman-teman, saya akhiri videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.